Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Julius Rahmanto dengan NPM 2003003 dari Universitas PGRI Sumatera Barat dengan jurusan Pendidikan Geografi. Nah, pada kesempatan kali ini, Julius akan membahas tentang permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Kerinci. Jadi di sini bisa teman-teman lihat di sebelah saya ini. Nah, ini adalah gambaran dari Gunung Kerinci yang pada saat ini mengalami deforestasi, teman-teman. Nah, jadi deforestasi itu nanti bakal kita bahas, tapi bisa teman-teman analisis di mana pohon-pohon di bawah kaki Gunung Kerinci itu sudah mulai lambat laun menghilang. Nah, teman-teman, jadi kita bakal membahas akan hal tersebut. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu deforestasi, apa sih faktor penyebabnya, bagaimana cara menanggulanginya, dan juga bisa kita mengerti bagaimana dampak dari deforestasi tersebut atau penggundulan hutan, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya saya memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kondisi Gunung Kerinci pada saat ini. Nah, ini dikutip dari beberapa sumber yang dapat saya jumpai pada internet ya, teman-teman. Nah, jadi di situ telah dituliskan bahwa hutan Taman Nasional Kerinci Seblat di kaki Gunung Kerinci kian mengkhawatirkan, teman-teman. Jadi memang di Gunung Kerinci itu hutannya itu mulai sangat mengkhawatirkan gitu, teman-teman. Nah, pasalnya masyarakat selalu menemukan adanya warga yang membuka lahan baru dengan merambah hutan. Bahkan sejumlah warga dan tokoh masyarakat yang tinggal di Kayu Aro mengaku mengkhawatirkan akan dampak dari mulai gundulnya hutan di bawah kaki Gunung Kerinci. Tidak hanya itu, seorang pemuda berdiri di samping Tugu Macan atau pintu masuk ke Gunung Kerinci, Gresik Tua. Aksi pemuda tersebut sempat heboh saat diunggah di salah satu akun Facebook dari saudari Sri Devi. Pemuda tersebut berdiri sambil memegang kertas karton yang bertuliskan Gunung Kerinci tidak baik-baik saja. Stop penggundulan atau stop penebangan liar. Nah, jadi di situ telah digarisbawahi sama si penulis itu penebangan liar ya, teman-teman. Nah, jadi saking banyaknya penebangan hutan, penebangan pohon-pohon yang ada di bawah kaki Gunung Kerinci, sehingga banyak dari teman-teman, banyak dari rekan-rekan kita juga yang memberikan aspirasinya bahwa beliau keberatan tentang hal itu gitu, teman-teman. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih deforestasi tersebut gitu. Nah, jadi dampaknya, kemudian faktor apa yang mempengaruhi, dan juga bagaimana cara mengatasinya, teman-teman. Nah, kita lanjut, teman-teman. Jadi, pengertian deforestasi itu sendiri adalah deforestasi atau penggundulan hutan adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian dan juga perkebunan, peternakan ataupun pemukiman, teman-teman. Nah, jadi itu adalah pengertian dari deforestasi atau penggundulan hutan, teman-teman. Jadi pengalih fungsian dari tadinya hutan lebat itu menjadi lahan yang bisa kita gunakan gitu, teman-teman. Kita bikin seperti pertanian, kemudian bisa juga seperti pemukiman gitu, teman-teman. Bahkan sebagai tempat untuk peternakan, teman-teman. Nah, lanjut. Faktor yang mempengaruhi deforestasi di kaki Gunung Kerinci, teman-teman. Jadi kita membahas tentang faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya penggundulan hutan di kaki Gunung Kerinci, teman-teman. Sebenarnya ini faktor ini tidak terjadi hanya di kaki Gunung Kerinci, teman-teman, tapi dimanapun hutan itu ditebang, pengalih fungsian hutan itu biasanya faktornya hampir sama dengan yang akan saya jelaskan, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ada pertanian yang berskala kecil, teman-teman. Jadi pertanian skala kecil merupakan faktor penyebab deforestasi peringkat ketiga di Indonesia. Biarpun lahannya kecil-kecil dan tersebar, namun fatal luas hutan yang dirambah oleh kegiatan pertanian gitu, teman-teman. Jadi walaupun pertaniannya berskala kecil, namun mereka banyak tersebar gitu. Nah, itu akan mengakibatkan hal yang fatal gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua,
itu ada industri penambangan kayu teman-teman. Jadi deforestasi akibat penebangan kayu paling banyak terjadi pada tahun 2010 sampai 2011. Namun dalam keseluruhannya pengamatan hal ini telah menyebabkan kerusakan hutan seluas 1,26 juta hektar atau 14% dari deforestasi nasional teman-teman. Nah jadi kalau industri penambangan kayu mungkin ini di hutan-hutan yang luas ya teman-teman. Tapi kalau misalkan yang di Kerinci atau yang di Kayu Aro itu mungkin dia tidak seluas 1,26 juta hektar gitu teman-teman. Jadi ini mungkin di hutan-hutan yang memang lebat atau hutan-hutan yang sangat banyak seperti di Kalimantan, Papua gitu teman-teman ya, yang masih sangat banyak perkebunannya, masih banyak banget pohon-pohon besar yang bisa dibuat buat kayu gitu teman-teman ya. Terus yang kemudian yang teman-teman yang ketiga itu ada industri perkebunan skala besar. Nah, perkebunan skala besar ini teman-teman, berdasarkan amatan citra satelit, penelitian menemukan ada cukup banyak deforestasi yang diakibatkan perkebunan berskala besar teman-teman. Nah, jadi industri perkebunan skala besar ini teman-teman, itu ada juga di Kerinci teman-teman. Itu adalah salah satu faktor penyebab terjadinya deforestasi di bawah kaki Gunung Kerinci teman-teman. Jadi Gunung Kerinci itu kan dingin tuh teman-teman, dan lahannya juga subur. Jadi itu menambah daya tarik buat orang-orang buat bercocok tanam di situ, sehingga ditebangilah pohon-pohon yang ada di kaki Gunung Kerinci tersebut teman-teman. Nah, industri yang ketiga teman-teman itu ada industri perkebunan skala kecil. Jika tadi skala besar, yang sekarang skala kecil teman-teman. Jadi lahan-lahan perkebunan yang kecil namun banyak tersebar juga mendorong deforestasi secara langsung teman-teman. Nah, ini teman-teman yang perkebunan skala kecil ini yang paling banyak dijumpai di kaki Gunung Kerinci teman-teman. Jadi di situ banyak banget petani-petani baru yang merambah hutan buat dijadikan perkebunan yang berskala kecil teman-teman gitu. Jadi itulah dia teman-teman. Kemudian ada juga ekspansi kota dan faktor alam lain teman-teman. Jadi apa sih itu ekspansi kota dan faktor alam lain? Nah, berbagai aktivitas pembangunan seperti pengembangan lahan, perumahan, serta pembukaan lapangan golf tercatat ikut menyumbangkan kerusakan hutan, namun skalanya masih terbilang kecil. Nah, jadi kalau misalkan ekspansi kota dan faktor alam lain itu tidak terjadi di Kerinci teman-teman ya, mungkin tidak terjadi di Kabupaten Kerinci di bawah kaki Gunung Kerinci teman-teman. Jadi yang faktor pendorong yang ada di Kabupaten Kerinci setelah saya teliti teman-teman itu cuman ada industri perkebunan skala kecil, industri perkebunan skala besar, kemudian ada pertanian skala kecil dan industri penebangan kayu. Itu cuman yang kayu cuma sedikit teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang teman-teman. Nah, coba teman-teman amatin sekarang. Nah, di situ teman-teman banyak sekali pohon-pohon yang telah tumbang teman-teman. Jadi sudah ditebang, sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan yang berskala kecil maupun berskala besar teman-teman. Nah, itu bisa dilihat kan teman-teman bahwa Gunung Kerinci menjulang tinggi di depan, sedangkan pas bawah kaki gunung sudah mulai habis dengan penebangan hutan. Cukup memprihatinkan sih sebenarnya teman-teman. Kemudian kita lanjut teman-teman. Nah, apa sih dampak dari, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke apa sih sebenarnya dampak dari deforestasi tersebut gitu. Apakah deforestasi itu sangat berdampak fatal bagi lingkungan sekitar? Nah, mari kita bahas pada kesempatan kali ini teman-teman. Nah, jadi yang paling sering kita temui ya teman-teman itu ada banjir, erosi, dan juga tanah longsor teman-teman. Nah, bisa dilihat ini ada banjir dan juga tanah longsor ya teman-teman. Jadi deforestasi itu kan menahan tanah supaya dia tidak jatuh gitu, supaya tanahnya itu bisa menyerap air gitu. Jika tanah sudah tidak bisa menyerap air karena tidak ada penahannya, nah pohon ini penahannya, maka terjadilah banjir dan juga tanah longsor teman-teman. Terus yang kedua ada kepunahan massal bagi hewan dan tumbuhan teman-teman. Tentu sebagai hewan dan tumbuhan tempat hidup mereka dihabiskan, dihilangkan, tentu akan menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal teman-teman, dan juga tempat buat mereka berkembang biak, bahkan mereka buat makan pun akhirnya susah teman-teman ya, karena itu tadi hutan sudah tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah perubahan iklim dan juga pemanasan global teman-teman. Nah, perubahan iklim dan pemanasan global tentu akan juga terpengaruh jika hutan-hutan yang ada di Kerinci maupun hutan-hutan yang ada di Indonesia itu ditebangin teman-teman. Kemudian yang terakhir itu mengakibatkan kekeringan teman-teman. Loh,
kok bisa mengakibatkan kekeringan? Nah, karena jika hutan sudah tidak ada teman-teman, itu akan terjadi ya teman-teman ya, air itu tidak bisa masuk ke dalam tanah dengan sempurna teman-teman. Jadi dia akan mengalir sehingga terjadilah erosi teman-teman. Terus ada tadi di depan tuh ada terjadi banjir gitu teman-teman ya. Seperti yang saya rasakan sendiri ya teman-teman. Jadi kan rumah saya di sebelah sungai, dan sungai itu langsung dari kaki Gunung Kerinci teman-teman. Nah jadi setiap 1 tahun sekali, setiap hujan deras gitu, nah itu pasti terjadi banjir bandang teman-teman. Nah kok bisa seperti itu? Ya karena itu tadi, hutan Gunung Kerinci sudah mulai habis teman-teman. Jadi ya seperti itulah teman-teman, jadi sekarang sering banjir gitu kan teman-teman. Kemudian ada juga hewan-hewan yang mulai punah teman-teman. Dulu di Kabupaten Kerinci itu banyak sekali harimau teman-teman. Nah sekarang harimau sudah mulai hilang karena kepunahan massal bagi hewan dan tumbuhan teman-teman, masif gitu. Jadi tumbuhan dan hewan tuh mulai menghilang gitu, mulai punah karena mereka mencari tempat baru seperti harimau tersebut teman-teman. Nah lanjut teman-teman, bagaimana sih cara mengatasi diferensiasi gitu? Bagaimana sih cara mengatasi setelah dampaknya yang sangat luar biasa tadi? Bagaimana cara mengatasi diferensiasi gitu? Jadi yang pertama, melakukan rehabilitas atau penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi teman-teman. Jadi kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang tadinya ditebang supaya tidak terjadi banjir dan segala macamnya tadi teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada mencari alternatif untuk pembukaan lahan, khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Nah, mencari alternatif lain itu bisa kita memanfaatkan tanah yang sudah ada. Itu kita melakukan misalkan sistem hidroponik gitu teman-teman. Dengan menggunakan sistem hidroponik kita akan lebih menghemat tempat, lebih menghemat tanah gitu. Jadi kita akan menghasilkan yang lebih tanpa harus merusak lingkungan teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pengawasan dengan baik, melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Tentu jelas melakukan pengawasan dengan baik itu biasanya dilakukan oleh Dinas Perhutanan. Biasanya mereka yang melakukan pengawasan dengan baik. Nah, tapi kita tidak melulu mengandalkan Dinas Perhutanan, tapi kita juga harus menyadari bahwa pentingnya hutan bagi lingkungan kita teman-teman ya. Kemudian yang keempat, selain itu, pengelolaan kawasan hutan juga harus memiliki sertifikasi. Salah satunya adalah sertifikasi PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari. Jadi, jika kita ingin mengelola hutan dengan baik, kita tuh harus mempunyai sertifikasi dari PHPL atau pengelola hutan produksi lestari teman-teman. Jadi kita harus mempunyai izin gitu. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk melihat video dari Julius teman-teman. Jadi teman-teman, Julius harapkan teman-teman dapat mengerti, teman-teman dapat mengaplikasikan sehingga lingkungan di kawasan teman-teman berada itu terjaga lestari teman-teman. Apalagi teman-teman yang ada di daerah perbukitan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat dari kasus Gunung Kerinci yang sekarang mulai kehabisan hutan karena diferensiasi atau pengundulan hutan dan segala macamnya dikarenakan faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi teman-teman. Jadi teman-teman bisa memberikan apa yang terbaik dalam diri teman-teman setelah melihat video dari Julius sehingga teman-teman dapat mengaplikasikan dan bahkan teman-teman bisa men-sharingkan kepada hal layak ramai. Teman-teman, sekian presentasi dari hasil penelitian Julius tentang diferensiasi yang ada di kaki Gunung Kerinci. Semoga penelitian yang Julius berikan dan penelitian yang Julius sharingkan tadi dapat berguna bagi teman-teman dan juga orang lain. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi teman-teman pada tugas ekologi dan ilmu lingkungan di lain hari. Terima kasih.